Reni adalah seorang gadis sederhana berusia 19 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Kehidupannya penuh perjuangan. Ayahnya sudah tiada, dan ibunya berjuang keras untuk menghidupi keluarga dengan mengolah ladang kecil di belakang rumah. Suatu hari, kabar tak terduga mengguncang keluarga mereka. Ibu Reni memutuskan, tanpa banyak penjelasan, untuk menikahkan Reni dengan Pak Surya, seorang pria berusia 65 tahun yang kaya raya dan tinggal di kota. Reni menangis setiap malam menjelang hari pernikahan. Dia merasa masa mudanya telah direnggut. Namun ibunya bersikeras bahwa pernikahan ini adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan mereka. "Pak Surya orang baik, Ren. Dia akan menjagamu," ujar ibunya dengan nada penuh harap. Hari pernikahan pun tiba. Reni mengenakan kebaya putih yang sederhana. Saat ia melangkah menuju pelaminan, pandangannya kosong. Pak Surya, dengan senyum tenang di wajahnya, menyambut Reni dengan hormat. Di balik senyum itu, ada sesuatu yang tak bisa ditebak. Apakah ini ketulusan atau sekadar formalitas? Hari-hari pertama pernikahan mereka terasa canggung. Reni menghindari kontak mata, berbicara seminimal mungkin, dan lebih banyak mengurung diri di kamar. Pak Surya, sebaliknya, selalu bersikap sabar. Dia tidak memaksa Reni untuk berinteraksi lebih dari yang diperlukan. Namun, ada sesuatu yang membuat Reni penasaran. Setiap malam, setelah makan malam, Pak Surya selalu pergi ke kamar kecilnya yang terletak di ujung rumah. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di sana, dan seringkali terdengar suara lirih seperti sedang berdoa. Reni tidak pernah berani bertanya, tetapi rasa ingin tahunya semakin besar. Suatu malam, keberanian Reni terkumpul. Dia berdiri di depan pintu kamar kecil itu dan mencoba mendengar lebih jelas. Suara Pak Surya terdengar sangat khusyuk. Dia mengucapkan doa-doa dengan penuh penghayatan. Saat itu, Reni merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Sesuatu yang mungkin dia abaikan selama ini. Namun, di balik semua itu, Reni masih menyimpan rasa marah dan kecewa. Apakah kehidupannya akan terus seperti ini? Terperangkap dalam sebuah pernikahan tanpa cinta? Ataukah ada sesuatu yang akan mengubah segalanya? Hari-hari berlalu, dan perlahan-lahan Reni mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Pak Surya sudah bangun dan memulai aktivitasnya dengan berdoa. Rutinitas ini konsisten, tanpa pernah terlewat. Tidak hanya itu, Pak Surya juga kerap mengunjungi warga desa sekitar, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, mulai dari bahan makanan hingga membayar biaya sekolah anak-anak. Reni mulai merasa bingung. Pria yang ia kira hanya seorang kakek tua kaya raya, ternyata memiliki sisi lain yang belum ia pahami. Namun, kebingungannya bercampur dengan rasa penasaran yang semakin dalam. Mengapa seseorang seperti Pak Surya, dengan usia dan kekayaan seperti itu, memilih hidup sederhana dan terus membantu orang lain? Suatu pagi, saat Pak Surya kembali dari masjid, Reni memberanikan diri untuk berbicara. Ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar berbincang tanpa rasa canggung. "Pak, kenapa setiap hari Bapak berdoa begitu lama? Dan kenapa Bapak suka membantu orang lain?" tanya Reni dengan nada hati-hati. Pak Surya tersenyum, tatapannya lembut namun penuh makna. "Reni, hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang bisa kita berikan. Dulu, hidup Bapak tidak seperti ini. Bapak pernah kehilangan segalanya, harta, keluarga, bahkan harga diri. Tapi, melalui doa dan membantu sesama, hidup Bapak berubah." Reni terdiam. Ada sesuatu dalam nada suara Pak Surya yang membuatnya merasa tersentuh. Namun, Pak Surya tidak menjelaskan lebih jauh. Sebaliknya, dia memberikan sebuah buku kecil kepada Reni. Buku itu terlihat tua, dengan halaman yang sudah menguning. Di sampulnya tertulis, "Amalan kebaikan sehari-hari." "Mungkin ini bisa menjawab pertanyaanmu," kata Pak Surya sebelum pergi meninggalkan Reni yang masih terpaku.
Reni membuka buku itu dengan perasaan campur aduk. Di dalamnya tertulis berbagai amalan sederhana, seperti sedekah, bersyukur, dan membantu orang lain. Tapi yang paling menarik perhatian Reni adalah sebuah catatan di halaman terakhir. Tulisan tangan itu terlihat milik Pak Surya sendiri. Kebaikan bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk menyembuhkan luka kita sendiri. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Reni. Ia mulai memandang Pak Surya dengan cara yang berbeda. Ada banyak hal yang tidak ia ketahui tentang pria itu. Malam itu, rasa penasaran mengalahkan rasa enggannya. Reni memutuskan untuk berbicara lagi dengan Pak Surya setelah makan malam. Saat mereka duduk di ruang tamu, Reni bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup Bapak dulu? Apa yang membuat Bapak begitu berbeda? Pak Surya terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Kisah ini panjang, Reni, tapi jika kamu mau mendengar, Bapak akan menceritakannya. Reni mengangguk. Di sudut hatinya, ia merasa ada sesuatu yang besar yang akan ia ketahui. Malam itu menjadi awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah perasaannya terhadap pria yang kini menjadi suaminya. Pak Surya memulai ceritanya dengan nada lembut, namun penuh dengan kegetiran yang sulit disembunyikan. Reni, Bapak tidak selalu seperti sekarang. Dulu, Bapak adalah pria yang hanya peduli pada uang dan kekuasaan. Hidup Bapak penuh dengan kesombongan. Sampai suatu hari, semua itu direnggut dalam sekejap. Reni menatapnya dengan penuh perhatian. Suasana ruangan mendadak terasa sunyi. Hanya suara lembut Pak Surya yang menggema. Dia menceritakan bagaimana di masa mudanya, ia pernah menjadi pengusaha sukses. Namun, keserakahannya menghancurkan segalanya. Ia kehilangan keluarganya karena terlalu sibuk mengejar ambisi, dan kebangkrutannya menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Saat itu, aku merasa hidup ini sudah tidak berarti, ujar Pak Surya dengan suara bergetar. Namun, di tengah keputusasaan, aku bertemu seorang kakek tua di masjid. Dia memberiku nasihat sederhana. Jadilah manusia yang bermanfaat, Surya. Karena kebahagiaan sejati adalah ketika kau mampu menjadi jawaban bagi doa orang lain. Sejak saat itu, hidupku berubah. Reni merasa hatinya tergerak. Kata-kata Pak Surya seolah menggambarkan sesuatu yang selama ini tidak ia sadari. Kebaikan bisa menyembuhkan luka yang terdalam. Namun, ia juga merasa bersalah. Selama ini, ia hanya melihat Pak Surya dari permukaan, tanpa benar-benar mencoba mengenalnya lebih dalam. Hari-hari berikutnya, Reni mulai mengamati kebiasaan Pak Surya dengan cara yang berbeda. Ia menemani suaminya saat berkunjung ke rumah warga, mendengarkan cerita-cerita penuh harapan yang selalu ditinggalkan Pak Surya di setiap kunjungannya. Ia juga mulai membaca buku kecil yang diberikan oleh Pak Surya, mencoba menerapkan amalan sederhana dalam kehidupannya. Perasaan Reni perlahan berubah. Ketakutan dan kemarahannya mulai tergantikan oleh rasa hormat dan kekaguman. Suatu malam, tanpa sadar, ia berkata, "Pak, aku rasa aku mulai mengerti kenapa Bapak selalu terlihat tenang. Kebaikan itu ternyata menular ya." Pak Surya tersenyum, kali ini dengan rasa lega yang tak bisa disembunyikan. Kebaikan itu seperti lilin, Reni. Ia takkan padam meskipun kau menyalakan banyak lilin lainnya. Hubungan mereka pun berubah. Reni mulai merasa nyaman berbicara dengan Pak Surya, bahkan menghabiskan waktu bersama. Cinta yang dulunya terasa mustahil perlahan mulai tumbuh, seperti benih kecil yang menemukan tanah subur. Di satu pagi yang cerah, Reni dengan malu-malu mengucapkan sesuatu yang selama ini ia pendam. "Pak, aku tidak menyesal lagi. Terima kasih sudah mengajariku cara melihat hidup dari sisi yang berbeda." Pak Surya dengan senyum hangatnya menggenggam tangan Reni. "Terima kasih juga Reni, sudah memberiku alasan untuk terus berbagi. Kita belajar bersama ya." Hari-hari mereka kini dipenuhi dengan kedamaian. Meskipun usia mereka terpaut jauh, hati mereka terpaut lebih dekat dari sebelumnya. Reni menemukan makna cinta yang berbeda dari yang pernah ia bayangkan.